Baiklah, selamat datang kembali di video tutorial sistem tolok ukur kinerja BUMD air minum. Pada sesi ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai data master dan referensi. Kita akan membahas mengenai reviewer dan jenis pengguna. Jadi reviewer itu adalah pengguna yang khusus mereview atau mengulas data kinerja dari mulai nanti variabel, indikator kinerja, dan juga informasi konteks. Reviewer ini bisa berupa kementerian, ya saat ini ada 3 yang menjadi review, 3 menjadi yang menjadi reviewer. Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, khususnya adalah Ditjen Keda. Yang kedua adalah Kementerian PU, dalam hal ini adalah Direktorat Air Minum. Dan yang ketiga adalah Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah Ditjen Kesehatan Lingkungan. Nah, untuk melihat data master reviewer, kita lihat ke bawah di sini di menu ini ya. Kita klik reviewer. Nah, di sini nanti akan terlihat. Di sini ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian PU. Nah, jika nanti ada tambahan kementerian lagi yang akan mereview, kita tinggal tambahkan tombol tambah. Kita masukkan nanti kodenya, nama instansinya, keterangannya apa, ya seperti itu. Nah, jika ada kesalahan, biasa di sini kita bisa mengeditnya, dan jika ada yang akan dihapus, kita tinggal klik tombol hapus ini ya. Nah, nanti di sini kita akan ada tambahan lagi bahwa di dalam kementerian ini atau di dalam reviewer ini nanti ada eh, data kinerja apa yang akan mereka review. Jadi tidak semua kementerian itu bisa mereview semua variabel, semua mereview semua indikator kinerja dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti ada beberapa hal yang terkait dengan kementerian. Seperti misalnya nanti data kinerja tentang teknis itu mungkin akan direview oleh nanti Kementerian PU. Untuk data-data kinerja kesehatan itu akan direview oleh Kementerian Kesehatan, dan sisanya ya seperti administrasi, SDM, tata kelola itu akan dilihat oleh Kementerian Dalam Negeri, termasuk mungkin nanti adalah aspek-aspek keuangan ya seperti itu. Nah, itu nanti akan kita tambahkan di dalam aplikasi ini. Jadi kementerian apa itu bisa mereview yang mana ya. Itu nanti akan kita tambahkan. Jadi dalam hal ini nanti ada 5 lembaga, institusi, atau kementerian yang terkait dengan data. Jadi yang pertama di sini adalah ada BUMD Air Minum. Ini yang sebagai yang input data awal ya atau variabel. Dan juga di PDM pun nanti akan ada yang memvalidasi bahwa data yang di-input itu sudah benar. Jadi nanti BUMD sendiri dia akan mengevaluasi datanya sendiri, dan itu nanti diberikan kepada supervisor sebagai penanggung jawab di masing-masing BUMDAM. Sehingga yang pertama kali data itu divalidasi atau dievaluasi atau direview itu oleh BUMD sendiri. Selanjutnya jika ini sudah dari BUMD, maka nanti akan dilanjutkan diperiksa atau diulas itu oleh BPKP atau Itjen. Nah, selanjutnya setelah nanti mendapat persetujuan dari BPKP atau Itjen terhadap data-data yang baik di input maupun yang diproses oleh sistem, itu nanti bisa juga direview oleh Direktorat Air Minum, juga oleh Bina Kyoda, dan dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Namun data-data yang diulas itu untuk khususnya reviewer ini di Kyoda dan Kesling itu tidak semua data. Dan data yang biasanya untuk data-data yang direview oleh Ditam itu berupa data-data teknis misalnya ya. Kalau Kyoda misalnya data-data keuangan, dan Kesling itu data-data mengenai kualitas air. Nah,
Pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana mengatur data apa saja yang direview oleh Bitam, data apa saja yang direview oleh Kyoda, dan data apa saja yang diatur oleh Kesling. Nah, itu nanti kita akan bahas bagaimana cara mengaturnya supaya nanti masing-masing eh, kementerian di sini itu bisa mereview sesuai dengan bidangnya, ya seperti itu. Baiklah, kita akan mulai bagaimana langkah-langkahnya. Untuk mengatur semua itu memang ini hanya ada di halaman operator ya. Jadi untuk pengguna-pengguna yang lain tidak bisa mengatur data-data tersebut. Nah, untuk mengatur data tersebut terhadap reviewer itu, kita klik di menu sebelah kiri, yaitu tentang data master dan referensi. Lalu kita pilih reviewer, ya seperti ini. Nah, nanti di sini muncul daftar reviewer ya. Ini kita sudah berubah Kementerian Dalam Negeri, kita pastikan bahwa ini masuk langsung ke direktoratnya ya, yaitu Bina Kyoda. Kementerian Kesehatan itu kita spesifik di Direktorat Kesehatan Lingkungan, dan juga untuk Kementerian PU itu adalah di Direktorat Air Minum. Ini sudah kita ganti ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat data apa saja yang direview oleh Kyoda atau direview oleh Kesling dan Ditam. Caranya adalah kita klik dulu di sini ya. Misalnya kita ingin mengetahui itu data apa saja yang direview oleh Kyoda, klik di Kyoda, maka di sini nanti akan muncul Kyodanya ya. Kalau kita klik Kesling, maka di sini muncul Kesling dan Ditam juga sama ya, seperti itu. Nah, jadi pertama kita ke Kyoda dulu, kita klik di sini ada tab relasi ya. Nah, ini adalah semua data-data yang direview oleh Kyoda, Bina Kyoda ini semua ya seperti itu ya. Ada 166. Itu untuk variabel. Untuk indikator kinerja tinggal diklik saja. Di sini ada 29 dan untuk informasi konteks di sini ada 13 ya. Nah, begitu juga dengan misalnya nanti kita lihat yang Direktorat Kesehatan Lingkungan. Kita klik dulu yang ini sampai nanti ini muncul Kesling ya. Baru kita klik. Nah, kalau kita lihat di sini kita ke variabel, ini ada 157 data variabel yang direview oleh Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Kesehatan Lingkungannya. Ini semua terkait dengan kualitas. Begitu juga dengan indikator kinerjanya. Di sini hanya ada 6, jadi RPAM, audit RPAM, pemeriksaan parameter mikrobiologi yang dilakukan, pemeriksaan parameter fisika dan kimia, rasio kualitas air produksi, dan kualitas pelanggan. Kalau informasi konteksnya ini cuma satu ya. Sekarang kita cek lagi yang Direktorat Air Minum. Kita klik. Nah, ini ada 62 informasi konteks. Indikator kinerjanya ada 28. Ada juga kita lihat yang variabel itu ada 373. Jadi ini ada kemungkinan beberapa data itu bisa direview oleh beberapa kementerian ya. Nah, jika nanti ke depan ada perubahan data, itu bisa saja nanti masing-masing kementerian itu, misalnya ini kementerian Direktorat Air Minum, itu ini air baku ini tidak apa istilahnya tidak direview, tinggal dihapus saja diklik ya. Atau misalnya nanti ke depan ada lagi variabel yang memang perlu ditambahkan ke review dari Ditam, itu tinggal klik di sini. Jadi klik, maka nanti muncul eh, variabel-variabel yang boleh dipilih ya. Kita bisa mencari berdasarkan nama variabel atau berdasarkan kode, misalnya tentang kepemilikan aset, kepemilikan. Nah, ini nanti akan muncul, tinggal diklik saja di situ ya. Kalau sudah kita tutup.
atau mungkin nanti bisa kita lihat di sini yang mana yang nanti akan dimasukkan variabel ke dalam ranah reviewer untuk ditam ya. Tapi di aplikasi ini nampaknya sudah tidak perlu lagi. Barangkali nanti kalau ada variabel baru atau indikator baru atau informasi konteks baru, itu cara menambahkannya seperti ini ya. Tinggal dibuka saja, lalu cari di sini variabel yang akan kita masukkan. Kalau sudah, tinggal diklik, itu langsung masuk. Kalau sudah, kita tutup. Seperti begitu, jadi mudah ya untuk memasukkan data-data kinerja yang akan direview oleh masing-masing kementerian. Baik, itu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk memasukkan data-data kinerja BUMD air minum ke masing-masing reviewer ya. Khusus untuk PDAM dan BPKP atau Itjen, itu semua memang bisa direview oleh mereka ya. Jadi semua data itu bisa direview oleh mereka. Oleh karena itu kita tidak masukkan di sini karena itu sudah otomatis semua harus bisa direview oleh mereka ya. Demikian kita akan lanjutkan dengan sesi yang lainnya. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita lihat di sini ada jenis pengguna. Nah, ini jenis pengguna secara umum bahwa yang bisa menggunakan aplikasi ini nanti dibagi menjadi dalam hal ini nanti ada 5 ya. Ada 5 pengguna yaitu administrator ya. Nah, di sini administrator itu sebagai admin untuk keseluruhan sistem. Dalam hal ini, dalam sistem ini dinamakan dengan operator. Terus ada member, member itu adalah anggota. Siapa saja yang bisa menjadi anggota adalah mereka-mereka yang mempunyai kepentingan untuk memanfaatkan data kinerja ini. Contoh misalnya Perpamsi, atau misalnya SMF ya, atau SMI, pokoknya nanti lembaga keuangan atau investor ya yang memang memerlukan data kinerja itu kita akan masukkan sebagai member. Ada nanti provider ya. Provider itu seperti yang dijelaskan di awal ya atau di menu-menu yang lain bahwa data provider itu adalah data yang pengguna yang menyiapkan data atau dalam hal ini adalah BUMD air minum ya atau PDAM. Nah, ini berikutnya ada reviewer. Reviewer itu adalah lembaga atau kementerian yang mengulas data indikator kinerja dan informasi konteks serta variabel ya. Jadi pokoknya seluruh data kinerja itu nanti bisa direview ya. Hanya tadi sudah disampaikan bahwa nanti ada beberapa kementerian yang tergabung dalam pengguna reviewer, itu dia akan bisa mengulas data-data apa saja, itu tergantung dari nanti kepentingannya ya. Seperti tadi, kalau data-data teknis itu oleh Kementerian PU, untuk data-data keuangan itu untuk bisa direview oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Ditjen Keda ya. Dan berikutnya untuk data-data kualitas itu nanti akan direview oleh Kementerian Kesehatan. Nah, terus yang berikutnya ini adalah pengampu ya. Nah, pengampu ini sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap sistem, tapi lebih ke kebijakannya ya. Kalau operator itu lebih ke teknis di dalam pengoperasian aplikasi, tapi kalau pengampu itu bertanggung jawab terhadap sistem itu dari sisi kebijakan, ketentuan, dan sebagainya. Misalnya nanti kalau ada penambahan indikator kinerja, nah maka itu menjadi tanggung jawab dari pengampu. Atau misalnya nanti mengenai bagaimana menyampaikan laporan, ya itu menjadi tanggung jawab pengampu ya dalam hal ini. Nah, tapi kita bisa menambahkan user-user yang lain ya dengan hak akses yang nanti kita bisa bahas di modul yang lain mengenai hak akses dari masing-masing pengguna. Tapi yang jelas di sini bahwa jenis pengguna ini bisa kita tambahkan ya. Misalnya nanti ada pengguna yang namanya super admin. Ya, super admin itu adalah pengguna yang betul-betul dia bisa mengelola data secara mendalam ya. Misalnya nanti perubahan rumus itu tidak bisa dilakukan oleh operator, tapi hanya bisa dilakukan oleh super admin. Atau misalnya nanti penambahan indikator baru itu tidak bisa dilakukan oleh operator, tapi oleh super admin. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam pengelolaan hak akses ya.
Tapi intinya di sini bahwa kita bisa menambahkan pengguna ya, dan juga kita bisa menghapus pengguna. Nah, di sini sebetulnya ada lagi satu pengguna lain yang namanya umum atau guest ya. Cuma kalau umum itu pengguna aplikasi yang tidak memerlukan registrasi ya. Artinya tidak perlu login ke sistem, itu sudah langsung terbuka untuk publik ya. Nah, itu kita namakan pengguna umum. Tapi kita tidak masukkan ke sini karena memang tidak punya privilege khusus di sini. Jadi nanti pengguna umum itu mendapatkan informasi-informasi yang bisa mereka dapatkan, namun sifatnya datanya data umum ya, yang memang untuk publik seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang kita bahas dari data master mengenai reviewer dan jenis pengguna. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita ketemu di modul-modul selanjutnya.